Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat siang sobat Genpes semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisna Wijaya, biasa di kelas Pasti Syariah. Ini edisi pasca Ramadan ya, bulan puasa. Ya, mudah-mudahan ini masih di bulan Syawal dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin pada semua sobat Genpes, khususnya para investor syariah dari SIGS International Sekaligus Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sesi kali ini saya seperti biasa tidak sendirian dan biasa kita ada tamu narsum dari saat ini kita narsumnya dari internal CGS dari tim riset. Ya, di sini ada Pak Andrian, kalau saya nyebutnya Mas Andrian ya, masih muda soalnya. Dan bagi sobat Genpes ataupun Bapak Ibu yang join di webinar ataupun yang live di Facebook, jika ingin mengajukan pertanyaan silakan di kolom di komen atau kalau di webinar di kolom Zoom bisa di kolom Q&A. Silakan ajukan pertanyaan selama pemateri melakukan presentasi. Jadi jika ada pertanyaan langsung di chat saja di kolom Q&A biar nanti tidak lupa, nanti kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik, tidak panjang waktu, di sini sudah join ada Mas Andrian. Halo, Assalamualaikum Mas Andrian. Ya, waalaikumsalam Pak Trisna ya. Alhamdulillah nih bisa berkesempatan bergabung untuk sharing di acara hari ini ya. Pak Trisna kabarnya gimana? Oke, alhamdulillah baik Mas Andrian. Ini sorry tadi agak di mute ya, nggak bisa dibuka. Oke, nah ini mungkin Mas Andrian ya, kita di apa namanya di sesi kali ini memang kita akan coba bahas seperti biasanya pasar modal syariah dan mungkin juga nih bukan bagi sahabat-sahabat Genpes di sini nanti akan dipaparkan oleh Mas Andrian sedikit mengenai selain mengenai pasar modal syariah juga akan dibahas mengenai tips dan triksnya bagaimana cara untuk melihat suatu perusahaan ini bagus atau tidak gitu ya, dan juga nanti ada sedikit review beberapa saham syariah gitu, yang mungkin bisa jadi rekomendasi ataupun gambaran bagi para sobat Genpes khususnya yang berinvestasi di saham-saham syariah. Mungkin untuk mempersingkat waktu Mas Andrian ya, waktu dan tempat silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai aja ya kelasnya di sesi siang hari. Jadi ada dua sesi nanti. Jadi pertama saya akan menyampaikan dulu beberapa materi yang semoga menjadi insight juga buat Sobat Genvest. Nanti sesi kedua lanjutkan sama Pak Trisna ya mengenai SOTS dari CGSI pastinya. Oke, jika ada pertanyaan silakan langsung disampaikan aja ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi siang hari ini. Materi sebenarnya ringan-ringan aja ya. Kita agak agak sedikit santai ya sebenarnya siang hari ini dan buat Bapak Ibu jika sekali lagi jika ada yang masih belum paham ya, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Oke, jadi mungkin di awal saya akan coba sampaikan dulu konsep sejatinya apa sih sebenarnya investasi syariah gitu ya buat teman-teman agar lebih paham bahwa di pasar modal kita ya itu juga ada preferensi untuk syariah pastinya. Jadi sebenarnya pasar modal syariah itu sejauh ini memang tidak jauh berbeda gitu ya dengan pasar modal konvensional sepertinya sebenarnya gitu ya. Karena ini bukan suatu sistem yang terpisah gitu. Jadi kalau ditanyakan definisinya apa ya sebenarnya sama ya sesuai dengan undang-undang pasar modal. Cuman memang yang perlu digarisbawahi adalah di mana pasar modal syariah ini itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada pastinya ya. Jadi itu yang menjadi satu pembeda dengan pasar modal konvensional yang biasa ya dengan adanya prinsip syariah dan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut nantinya. Itu yang perlu teman-teman notice ya. Jadi secara
secara, mekanisme transaksi, mekanisme perdagangan, produknya, atau instrumennya itu harus menyesuaikan dan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku pastinya, ya. Itu yang mungkin, perlu kita highlight yang bisa menjadi insight ya, apa sih perbedaan dari pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Dan, memang dalam pasar modal syariah, dalamnya ada beberapa instrumen-instrumen, yang bersifat syariah juga. Salah satunya adalah saham syariah gitu ya, yang seringkali menjadi, salah satu pilihan, instrumen investasi ya, mungkin bagi Bapak Ibu dan sobat Genvest juga. Lantas apa sebenarnya saham syariah itu? Lagi-lagi apakah beda beda nggak nih sebenarnya sama saham biasa gitu ya? Kalau kita coba jabarkan lagi, detailkan lagi ya, kurang lebih ya memang tidak ada perbedaan sebenarnya teman-teman, tapi sekali lagi yang perlu ditekankan ini adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal ya. Nah, tadi saya sebut prinsip gitu ya, sebenarnya prinsip syariah di pasar modal seperti apa sih ngomongin prinsipnya? Jadi tentunya, sebagai contoh ya, secara prinsip ya berarti tidak ada kegiatan usaha yang tidak halal gitu. Jadi kegiatan usahanya itu harus betul-betul halal ya, tidak ada unsur mudaratnya ya, tidak ada unsur riba misalnya. Jadi betul-betul sesuai dengan prinsip syariah ya. Dan secara mekanisme perdagangan ataupun mekanisme transaksi itu juga harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Jadi misalnya, pada mekanisme transaksi ya, itu tidak berlaku ya buat saham-saham yang nggak sesuai prinsip ya, nggak ada short selling, nggak ada margin trading ya, itu tidak ada ketika teman-teman, memilih sebagai investor syariah dan menggunakan akun syariah ya. Jadi tidak ada fitur margin trading dan short selling teman-teman, karena pastinya itu tidak sesuai gitu ya, kalau kita lihat secara hukumnya tidak sesuai dengan, prinsip syariah. Ya secara mekanisme perdagangan ya pastinya tidak, ribawi gitu ya, tidak mengandung gharar, maisir, darar, ataupun qimar ya, seperti itu. Itu yang menjadi highlight besar dari yang namanya saham syariah. Sebenarnya ya secara konsep saham ya bukti kepemilikan ya, sama sebenarnya sama aja teman-teman, cuma itu tadi ada prinsip syariahnya yang perlu kita ketahui. Nah, biar tahu suatu saham itu sebenarnya, termasuk saham syariah atau enggak bagaimana gitu ya. Saya akan jabarkan di sini secara screening-nya ya, dari segi bisnis maupun dari segi, finansialnya. Kalau kita ngomongin dari segi bisnis ya, saham yang, disebut dengan saham syariah gitu ya, yaitu saham-saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, yang sifatnya itu, gambling ya atau yang tergolong judi lah. Kemudian yang kedua, perdagangan yang dilarang menurut syariah, misalnya perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan jasa gitu ya, perdagangan dengan penawar atau permintaan palsu, jasa keuangan ribawi ya, banking gitu ya, banking juga kita tahu itu kan, termasuk riba gitu. Jadi, buat teman-teman nih mungkin agak beda ya, mungkin, ketika nanti udah punya akun syariah ya nggak bisa beli saham banking, tapi ada loh beberapa saham bank yaitu bank syariah yang bisa tetap dibeli, tapi untuk bank konven jelas tidak bisa dibeli ya. Kemudian pastinya, next jual beli risiko yang mengandung unsur tidak pasti atau gharar tadi ya, sempat sedikit di-mention ya, atau judi atau maisir gitu ya. Kemudian, memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, atau menyediakan, barang atau jasa yang haram ya secara zat ataupun bukan karena zatnya ya, ataupun barang yang, merusak moral ya. Dan next, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah, itu secara bisnis screening-nya atau kegiatan usahanya. Nah, dari financial screening-nya pun juga bisa, kita identifikasi. Yang pertama, dengan melihat total utang yang berbasis bunganya ya, di mana total utang dan dibanding total aset tersebut itu nggak boleh lebih dari sebesar 45%. Jadi perlu diingat ya, total utang yang berbasis bunga dan dibandingkan dengan total aset itu nggak boleh lebih besar dari 45% ya. Dan berikutnya total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal, dan jika dibandingkan dengan revenue ya dan pendapatan lain itu tidak tidak boleh lebih dari 10%. Ya jadi 2 ini yang menjadi screening secara finansial, sekali lagi total utang berbasis bunga dibandingkan total aset, yang kedua total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha. Ya itu yang perlu teman-teman, notice ya, seperti itu. Nah, itu secara bisnis dan financial, screening-nya ya.
Nah, kalau kita ngomongin saham syariah lagi, buat teman-teman yang bingung untuk bisa menemukan biar simpel nih Mas, saya jadi bisa enak nih untuk ngefilter saham syariahnya, saya bisa milihnya enak. Bisa lihat dari mana sih? Iya, paling gampang dari indeks. Kita tahu ya Bursa Efek Indonesia menyediakan indeks. Indeks kan ada suatu kumpulan ya, kumpulan saham yang, di mana setelah diatur sedemikian rupa berdasarkan kriteria atau tematik tertentu. Nah, indeks tematik syariah juga ada. Ini mempermudah, Bapak Ibu, sobat Genpes pastinya untuk bisa, memfilter di awal gitu ya, kira-kira yang saham termasuk saham share itu ada apa aja. Jadi ada 4 indeks di sini, ada Jakarta Islamic Index ya, dan juga Jakarta Islamic Index 70 ya. Ini keduanya mirip kriterianya di mana fokusnya ke kapitalisasi yang besar dan likuiditas juga pastinya. Cuman kalau untuk Jakarta Islamic Index isinya 30 emiten, sedangkan untuk Jakarta Islamic Index 70 atau JI 70 ini isinya 70 emiten ya. Lalu berikutnya ada indeks saham syariah Indonesia ya, ini, indeks besarnya ya, di mana, ini memuat keseluruhan saham, syariah ya, yang masuk daftar efek syariah pastinya. Jadi nggak hanya fokus kepada kapitalisasi dan likuiditas atau liquid yang besar gitu ya, tapi ini mencakup keseluruhan saham syariah. Ada di indeks saham syariah atau ISI, yang bisa teman-teman lihat nantinya. Next ada IDX MES BUMN 17. Nah, dalam indeks ini di dalamnya ada 17 saham syariah, yang di mana ini merupakan BUMN, saham-saham BUMN lah ya, saham-saham BUMN yang punya likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar ya. Jadi Bapak Ibu bisa, semakin mudah untuk coba menemukan saham syariah dengan melihat indeks-indeks tersebut. Sekali lagi ada JII, kalau JII doang 30 emiten ya. Kalau Bapak Ibu merasa, "Ah 30 kurang nih," coba bisa buka aja JI 70, nanti ada 70 emiten di sana yang disediakan. Kalau mau lebih luas lagi secara keseluruhan sih ya ISI ya, ISI kan lebih umum sebenarnya atau Indeks Saham Syariah Indonesia ya. Atau yang lebih agak spesifik banget ya IDX, MES BUMN gitu ya. Ini ada 17 emiten yang udah di, filter emiten-emiten BUMN lebih tepatnya, seperti itu ya. Jadi silakan bisa ditemukan, saham-saham syariah melalui indeks-indeks berikut pastinya. Nah, lanjut tadi mungkin sedikit ulasan sebenarnya konsep dari syariah itu sendiri yang sekali lagi kalau saya simpulkan sederhananya adalah di mana kita berinvestasi, kita memilih instrumen saham gitu misalnya ya, tapi tidak boleh bertentangan dari prinsip syariah dengan kita melihat kegiatan usaha bisnisnya itu ya, bisnis screening-nya dan dari segi financial screening-nya tadi seperti dijabarkan ya. Itu sih yang menjadi perbedaan syariah besar dengan, investasi, saham yang non syariah gitu pada umumnya. Lalu kalau kita masuk ngomongin soal investasi, jadi saya akan selalu coba mengingatkan ke teman-teman semua terkait dengan, risiko karena ini penting. Jadi, saya nggak pengen ya buat teman-teman yang mau mulai investasi, tapi, tidak mempertimbangkan risikonya ya, karena hanya terlalu fokus ke cuannya saja. Itu, sepertinya agak kurang bijak ya. Jadi saya pengen teman-teman untuk bisa paham sebenarnya risikonya apa, jadi nggak merasa zonk atau bahkan ada yang bilang merasa ketipu di market ya. Sebenarnya orang seperti itu adalah orang yang tidak memperhatikan risiko. Jadi risiko ini diperhatikan agar bisa coba diatur, dikelola, minimalisir ya, agar teman-teman pun juga nanti bisa mendapatkan kinerja portofolio yang optimal. Nah, sebelum ngomongin risiko lebih jauh, pastinya setiap individu atau investor tuh harus memahami seperti apa profil risiko. Terdengarnya simpel, tapi ini harus wajib diketahui di awal ya, dan pastinya ini sangat membantu nanti dalam perjalanan investasi individu tersebut ya. Karena nanti pada endingnya adalah jadi kita bisa mempertanyakan diri kita sendiri gitu ya. Seberapa besar sih atau seberapa mampu nih kita dapat mentolerir risiko investasi tersebut gitu. Karena setiap orang saya jamin pasti akan berbeda-beda. Profil risiko saya berbeda, profil risiko Pak Surisna berbeda, dan mungkin dan teman-teman yang hadir di sini pasti akan jelas berbeda ya. Simpelnya ya ada konservatif, ada moderat, dan juga ada agresif. Intinya semakin tinggi atau semakin mengarah ke agresif ya, risiko jelas semakin tinggi ya teman-teman semua ya. Tapi tentu akan diimbangi dengan
return yang bisa jadi lebih, optimal juga ya. Nah itu yang perlu diketahui tentang namanya profil risiko. Jangan dipaksakan kalau memang aslinya teman-teman masih ada di zona konservatif, jangan terlalu dipaksakan ke agresif. Nanti impact-nya agak kurang bagus, biasanya nanti akan berpengaruh terhadap pikiran kita, jadi kita agak agak stressful lah. Jadi jangan kayak gitu juga ya teman-teman. Jadi harus jujur sama diri sendiri, mampunya di mana, mampu untuk toleransi untuk menerimanya risiko ada di mana, gitu ya. Oke, itu sedikit ulasan tentang profil risiko yang teman-teman harus tentukan, gitu ya. Jangan tanya ke orang, tapi tanyakan ke diri teman-teman sendiri, gitu ya. Karena yang akan menjalani proses ini adalah diri teman-teman juga pastinya. Dan tadi di awal langsung saya mention saham, gitu ya. Kenapa sih kita invest di saham? Jadi saya merekomendasikan investasi di saham daripada teman-teman banyak ikut-ikut segala hal, segala rupa jenis kegiatan yang mengatasnamakan investasi, tapi ending-nya investasinya nggak jelas dan pada akhirnya bisa merugikan gitu ya, ya atau bahasanya mungkin Bapak Ibu udah kenal namanya investasi bodong gitu ya, dengan iming-iming cuan sekian persen gitu ya. Nah, saya rekomendasi di saham ya, karena nomor satu adalah ini yang menjadi pembeda dengan investasi bodong, yaitu resmi dan juga kita tahu regulasinya seperti apa. Undang-undangnya ada gitu loh, ya. Ini yang harus teman-teman ketahui ya, karena sayangnya sampai dengan saat ini mungkin ya, masih banyak orang-orang ya, yang terlena dengan iming-iming besar, dengan ajakan-ajakan ya, ajakan-ajakan investasi yang pada itu nggak jelas asal-usulnya, terlalu diumbar-umbar nantinya dapat keuntungan berapa ya, padahal yang nomor satunya adalah resmi atau enggaknya itu nggak diketahui. Nah, itu yang patut diwaspadai teman-teman ya. Jadi, saham ini kan, sistemnya udah ada gitu ya, undang-undangnya ada dan payung otoritas jelas gitu, ada Otoritas Jasa Keuangan ya sebagai lembaga tertinggi ya di bidang finansial ini teman-teman, ya itu nomor satu. Kemudian yang kedua, secara aksesnya itu, zaman sekarang ini mudah banget teman-teman untuk dijangkau ya. Mungkin kalau dulu ya emang agak ribet, kita harus mungkin pakai kertas, harus nelpon agent ya, tapi sekarang, simply Bapak Ibu dari kapan pun, dari mana pun selama jam perdagangan, via mobile phone aja itu udah bisa melakukan investasi ya, untuk jual beli itu udah gampang sebenarnya. Ya sekarang pilih-pilih saham, mau beli atau jual saham, bahkan mungkin udah mirip kayak kita belanja online aja di marketplace sebenarnya ya. Jadi udah gampang, udah mudah sekali sebenarnya di era teknologi seperti saat ini. Berikutnya saham ini terjangkau dari segi nominalnya. Jadi buanglah jauh-jauh mindset kalau katanya saham itu mahal. Saham itu hanya untuk orang-orang golongan tertentu saja gitu ya. Karena melihat agak prestis lah atau untuk orang privilege aja ya karena kan ngomongin mau beli perusahaan, invest perusahaan. Padahal nyatanya nggak seperti itu. Ya, saham ini secara nominal ya terjangkau, ya. Teman-teman mungkin dengan modal 100.000 itu bisa memiliki bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan atau punya saham ya dengan modal 100.000. 100.000 itu mungkin udah jadi ongkos seseorang bisa kalau udah hangout ke mall atau ke kafe gitu ya. Tapi dengan 100.000 ini bisa jadi tabungan kita ya untuk kita investasikan ke suatu perusahaan yang bonafit pastinya ya. Bahkan saya spill sedikit ya, bahwa di market itu ada loh saham-saham yang bisa kita beli under 100.000. Jadi 100.000 ini nggak bukan acuan pasti minimal harus 100.000 ya, nggak juga sebenarnya. Under itu pun bisa teman-teman. Tapi balik lagi nanti disclaimer tergantung dari perusahaan. Karena yang kita perlu analisa atau kita fokuskan di sini tidak hanya nominal jumlah yang kita harus bayar itu berapa, tapi kita juga harus melihat aspek perusahaannya worth it atau enggak untuk kita investasikan. Tapi intinya kalau ngomongin dari nominal teman-teman jangan takut dulu di awal kesannya kayak invest tuh kayak mahal banget ya atau mungkin hanya tadi untuk golongan tertentu saja padahal enggak seperti itu. Berikutnya tingkat return-nya itu saya boleh katakan itu lebih tinggi dibanding beberapa instrumen lainnya ya. Tapi perlu diingat nih, perlu diingat banget ya, yang namanya ada peluang return yang lebih tinggi, pasti juga ada risiko yang lebih tinggi juga. Ya, high risk high return lah. So jika ada, sekali lagi jika ada iming-iming investasi ya, tapi risikonya nggak ada, ya atau risiko tipis banget atau ya minimal bebas risiko lah. Nah itu perlu
hati-hati ya, karena biasanya itu hoax teman-teman. Intinya semakin tinggi yang ditawarkan returnnya, risiko pun juga akan mengikuti ya. Jadi cukup make sense lah kenapa saham itu saat ini menjadi, instrumen, favorit sebagian orang gitu ya. Karena dari segi return yang, cukup, menarik, tapi selain itu secara sistemnya ada gitu ya, dan aturannya, regulasinya pun juga jelas teman-teman. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, ya nanti duit kita bakal hilang kemana atau mungkin akan dibawa kabur siapa, enggak, karena ini sudah punya sistemnya gitu ya. Dan itu tadi, yang penting regulasinya ada dulu, ya. Itu yang bisa saya, sampaikan terkait dengan, alasan kenapa teman-teman bisa memilih investasi saham pastinya. Nah, ngomongin keuntungan dan soal, risiko lagi-lagi ya. Kalau kita ngomongin soal keuntungannya, ini saya akan bagi 2 garis besar. Keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan secara, material ya, atau secara money-nya gitu, atau cuannya ya. Ya teman-teman bisa mendapatkan nama dividen dari capital gain. Ya simple, dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Jadi ketika teman-teman memilih atau menginvestasikan ke perusahaan yang memang perusahaan acuan, perusahaan sampai target gitu ya, laba bersihnya bagus ya, nanti para investor juga akan kebagian cuannya, biasanya, seperti itu. Dan dividen ini juga menjadi, salah satu opsi buat teman-teman yang ingin mengembangkan passive income, ya. Jadi kita dapat penghasilan tambahan dari selain gaji yang kita dapatkan per bulan. Berikutnya capital gain. Di sini capital gain artinya selisih harga jual, harga beli. Simpelnya gini aja, misal teman-teman beli ya saham di harga 1.000, harga sahamnya naik lalu dijual di harga 3.000 misalnya. Nah, selisihnya itu akan menjadi keuntungan bagi, teman-teman secara, nilai nominalnya atau materinya, cuannya ya. Dan bayangkan ketika teman-teman punya atau memilih pada awalnya saham yang bagus ya, lalu teman-teman hold sekian lama, harga saham makin naik, dan ketika di penghujung tahun ya, dia profit, cuan, dan akhirnya di tahun berikutnya memutuskan akan membagikan dividen. Keuntungan akan berlipat-lipat, dapat dividen juga, dapat capital gain juga. Ya, itu adalah kelebihan atau keuntungan yang secara materi ya, atau secara cuan yang teman-teman akan dapatkan, ya. Nah, tapi menurut saya ada satu lagi keuntungan yang bisa teman-teman, dapatkan selain ngomongin soal materi ya, yaitu terkait dengan, experience sih, ya ini sekaligus dari, view saya pribadi ya, di mana ketika kita masuk ke market dan memutuskan untuk investasi, mau tidak mau ya, kita juga harus mengupgrade diri kita. Iya, dan pasti akan challenging banget buat orang-orang yang sebelumnya nggak pernah nyentuh ekonomi sama sekali, gitu. Dia akan jadi challenging banget. Tapi pada akhirnya ketika, emang ada niat untuk mempelajari, untuk mendalami, otomatis itu akan menambah wawasan kita gitu kan, wawasan kita secara wawasan finansial, wawasan ekonomi akan terus bertambah gitu ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak paham jadi paham, gitu ya. Jadi satu poin plus sebenarnya. Dan sekaligus nanti teman-teman juga tidak menutup kemungkinan akan mendapat koneksi atau relasi-relasi baru gitu ya, ketemu teman-teman sesama investor, ketemu suatu forum dan pastinya di situ bisa makin mengembangkan lagi ilmu dan wawasannya ya. Bisa saling bertukar opini, bertukar pendapat, itu salah satu nilai plus yang saya rasakan juga sih, selain saya dapat keuntungan dari segi cuannya gitu ya, kalau kita ngomongin sebagai seorang, investor. Jadi banyak nilai plusnya lah. Next-nya tentu risikonya yang perlu dibahas juga ya, karena risikonya, jelas tadi keuntungan yang menarik, keuntungan yang, tentunya cukup positif yang oke banget ya, risikonya juga harus dipahami. Risiko pasar atau market risk ini yang paling umum ya. Jadi, nanti kita akan kenal yang namanya istilah fluktuasi harga. Jadi namanya di market, ketika market open ya dan perdagangan berjalan secara live, harga akan naik turun. Naik turunnya harga tersebut, itu bisa dibilang fluktuasi harga gitu ya, dan naik ke turun harga kan banyak sebabnya sebenarnya. Nah, kalau kita nggak bisa, me-manage ya fluktuasi harga tersebut, kita nggak punya strategi yang tepat, bisa aja fluktuasi harga akan membuat kerugian bagi diri kita, ya, seperti misalnya capital loss gitu ya, ini kebalikan dari capital gain, artinya ini selisih harga yang kita dapatkan ya, itu yang merugi. Jadi misalnya kita beli saham sebelumnya di harga 1.000 karena sahamnya turun terus dan harganya sekarang di harga 700 misalnya lalu kita jual. Nah, selisih
kerugian itu yang kita akan tanggung, makanya itu capital loss teman-teman semua, ya. Jadi naik turunnya harga di sini, itu yang perlu kita pelajari juga pastinya untuk bisa mengatur, kita adjust nanti ke strategi kita, ke, portfolio kita juga untuk disesuaikan. Berikutnya juga ada istilah namanya suspensi ya, dari pihak, regulator teman-teman ya. Jadi, kalau saham udah ke-suspend istilahnya ya suspend ya, saham tersebut itu tidak bisa diperdagangkan sampai nanti ada pengumuman selanjutnya ya dari regulator atau dalam ini kita bilang Bursa Efek Indonesia, saham itu udah dibuka lagi suspend-nya, baru bisa di-trading-kan lagi. Tapi kalau masih jadwal suspend, ya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bayangkan ketika teman-teman tidak hati-hati ya, memilih perusahaan atau hanya ikut-ikutan saja ya, dan terjebak suspend ya, karena lamanya suspend ini kita nggak tahu ya, itu balik lagi ke otoritas bursa teman-teman, dan pasti bursa punya alasan nantinya kenapa akan mensuspensi saham tersebut. Jadi teman-teman hati-hati ya, jikalau ada satu saham yang kenaikannya mungkin sangat signifikan dan teman-teman tidak tahu reason-nya apa dan hanya ikut-ikutan, itu bisa aja nanti masuk, sinyal untuk di-suspend bursa. Nah, itu perlu diperhatikan. Berikutnya lagi, risiko-risiko lain seperti misal delisting gitu ya, delisting yang artinya ya ini kebalikan dari listing, yaitu sahamnya tidak tercatat lagi di Bursa Efek Indonesia. Baik dia tidak tercatat secara memang, di-blacklist gitu ya, atau dikeluarkan dari bursa ya, atau memang secara pribadi ingin mengundurkan diri gitu ya, dan tidak ingin tercatat lagi secara, publik. Kemudian yang worst case-nya adalah pelit atau bangkrut. Ya, namanya bisnis kan adalah suatu ekosistem kehidupan juga, ya di mana perusahaan hidup untuk coba memenuhi kebutuhannya dan untuk coba me-generate income lebih pastinya ya. Tapi di saat perusahaan itu tidak punya kemampuan itu, penjualan terus menurun gitu ya, laba bersihnya terus menurun, berkurang, karyawannya pun, misalnya beban karyawan juga makin tinggi juga gitu ya, harus dibayarkan, tapi akhirnya nggak punya dana lagi, utang di mana-mana misalnya. Intinya perusahaan dalam keadaan yang sangat sulit deh. Kan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut, dan ketika perusahaan itu bangkrut ya berarti kan bisnisnya gagal teman-teman semua, dan, saya yakin yang ada di sini yang nonton dan saya pribadi pun gitu ya, saya nggak mau untuk berinvestasi ke perusahaan yang punya potensi akan pelit. Maka dari itu nanti ini kaitannya dengan yang namanya analisis, ya. Kenapa analisis sering kali ditekankan terutama setiap saya ketika saya, dapat kesempatan untuk ngisi kelas ya. Analisis memang kelihatannya mungkin buat sebagian orang, "Apa sih kayaknya ribet gitu deh, ikut orang aja deh gampang, kita bisa cap-cicip waktu ikut si A, beli apa kita ikut." Ya tapi balik lagi, ya, ke kalau kita menguasai cara analisis ya, itu impact positifnya banyak banget. Yang pertama kita jelas punya strategi yang, sudah sesuai dengan beberapa kita, dan tentunya yang kedua itu kita membentengi diri ya dari rasa-rasa ingin FOMO, rasa ingin ikut-ikutan gitu ya, karena kita udah punya planning awalnya seperti apa dari hasil riset kita pribadi, seperti itu, ya. Jadi risiko worst case-nya memang ya ketika perusahaan itu bangkrut, jadi jangan sampai teman-teman memilih perusahaan yang ada kecenderungan secara tren bisnisnya itu mengalami penurunan atau menuju ke bangkrut, seperti itu, ya. Nah, balik lagi soal ngomongin analisis ya, di market banyak sekali memang, teknik-teknik atau metode dari analisis ya, untuk kita menentukan kira-kira mana sih saham yang terbaik dari yang terbaik lah. Tapi secara umum ada 2 yang perlu teman-teman ketahui, secara fundamental ataupun teknikal. Simply secara garis besar perbedaannya adalah kalau kita ngomong fundamental, ini akan membantu menjawab pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan terkait dengan bagaimana kinerja perusahaan, gitu ya. Pada akhirnya kita akan coba menelaah gitu ya, perusahaan ini good or bad secara kinerjanya. Teman-teman mau yang mana? Pasti mau yang good gitu kan, karena ada prospeknya ke depan. Jadi jangan sampai terjebak pada perusahaan yang secara kinerjanya itu buruk ya, secara tren terus menurun, karena itu bisa jadi bumerang terhadap investasi kita. Yang tadinya kita mau untung malah menjadi buntu kan bisa aja. Next, technical. Technical ini, simpelnya adalah akan membantu menjawab pertanyaan individu atau seorang investor terkait dengan kapan waktunya untuk jual dan beli. Ini kan jadi pertanyaan paling sering ditanyakan gitu ya, "Saya udah beli nih, terus jualnya kapan ya? Nah, saya udah jual nih, sekarang saya mau masuk lagi kapan ya?" Nah, technical bisa membantu itu. Cuma fundamental dan teknikal, objek yang akan membantu untuk teknik analisisnya itu agak sedikit berbeda. Mungkin fundamental kita akan banyak menggunakan data, laporan keuangan, ya, laporan dari manajemen terjadi sebagai macamnya ya.
teknikal kita nanti akan bertumpu atau berfokus kepada grafik harga saham, seperti itu. Sekali lagi pun saya reminder bahwa kedua teknik analisis ini itu sama baiknya, jadi tidak usah diaduk ya, kira-kira mana yang lebih bagus, enggak, dua-duanya sama-sama bagus, balik lagi, tergantung preferensi teman-teman ya, strategi seperti apa, long term or short term investment, dan bagaimana teman-teman enjoy menjalaninya, gitu ya. Karena goals-nya kan sama, untuk apa, yang mendapatkan cuan pada akhirnya. Jadi teknik analisis ini lebih sifatnya untuk membantu melengkapi proses teman-teman untuk bisa mengelola aset teman-teman di market seperti itu. Ya akan menjadi guide lah ya untuk guide teman-teman agar bisa, survive di market lah untuk analis itu. Nah sedikit tips and trick juga buat teman-teman sebagai awalan ya, mungkin untuk coba mengenal ya, investasi saham, yang pertama jelas harus kenal sama bisnis dari perusahaan tersebut. Ya jangan sampai kita invest, jangan sampai kita trade, tapi nggak kenal sama perusahaannya, ya ini patut, dipertanyakan ya, karena biasanya orang-orang seperti itu biasanya hanya ikut-ikutan, ya. Kenapa penting ketika kita harus mengetahui bisnis perusahaan, karena gini, ketika kita kenal sebuah perusahaan, setidaknya paling gampang adalah teman-teman tahu produk utamanya. Misalnya contoh, oh perusahaan A, dia jual makanan minuman gitu. Nah jadi nanti akan merembet tuh, ketika kita mulai menganalisa lebih dalam, kita tahu, oh kompetitornya siapa aja. Oh saingan si A ada B, C, D gitu misalnya, ya. Terus si A ini misalnya, oh ternyata dia market leader di sektornya, jadi akan lebih mempermudah teman-teman. Ya. Nah, cara awalnya adalah buat teman-teman yang bingung emang dari sekian banyak emiten nanti milih yang mana, coba deh, lihat dari sekitar teman-teman semua. Ya, bisa aja barang dan jasa yang ada di sekitar kita itu tidak hanya produk yang bisa kita beli atau kita miliki, tapi perusahaan pun bisa kita miliki juga, bisa jadi. Gitu ya. Jadi bisa start dari apa yang ada di sekitar kita, ya. Dari teman-teman bangun tidur deh sampai ketidur lagi gitu ya. Bahkan ketika kita bangun tidur aja, saya bangun tidur ngapain sih? Saya paling banyak sekarang orang ngecek HP gitu ya. Provider sinyal di handphone tersebut, saya itu bisa juga kita miliki perusahaan. Contohnya seperti itu. Ya, terus teman-teman bangun misalnya siap-siap sarapan gitu ya, kemudian berkendara untuk menuju kantor atau mungkin ke kampus gitu, kita menggunakan mungkin produk kendaraan tersebut, saham yang tercatat di bursa kita bisa beli sahamnya juga. Ya, jadi sebenarnya kita bisa kenal dari sekeliling kita teman-teman. Ya itu wajib untuk kenal core bisnis dari sebuah perusahaan. Nanti baru lanjut tahapannya bagaimana, cara dia untuk survive dengan menghasilkan labanya seperti apa, dia punya SWOT-nya seperti apa dari segi manajemen ataupun dari produk dan jasanya, dan lain-lain, ya. Tapi nomor satu, kenali produknya dulu, jangan sampai enggak ya. Next, teman-teman disarankan pastinya untuk memilih utang yang rendah, perusahaan yang utang yang rendah maksudnya ya. Jadi tentu kalau ditanya, mau nggak sih invest terhadap perusahaan yang utangnya itu tinggi banget? Ini saya ngomong dikecualikan pada bank konven gitu ya. Jelas ya secara umum pada perusahaan yang punya kewajiban atau utang yang tinggi ya pasti akan membuat kita berpikir 2 kali gitu ya, karena risikonya pasti akan jauh lebih besar. Jadi di sini poinnya adalah agar nanti risiko-risiko tersebut bisa diminimalisir, maka kita harus pandai-pandai melihat kemampuan satu perusahaan tersebut terkait bagaimana dia dalam pengelolaan kewajibannya. Apakah dia ada kemampuan atau tidak? Ya, di mana kemampuan ini bisa diukur dari berbagai aspek sebenarnya. Ya, paling simpel dari rasio keuangan kita bisa melihat dari debt to equity ataupun debt to asset. Ya, poinnya adalah semakin kecil semakin baik, intinya seperti itu teman-teman. Jadi pilihlah perusahaan dengan utang yang rendah gitu ya, atau ya bisa dikatakan perusahaan yang mampulah untuk mengelola kewajibannya ya, dari aset ataupun, equity ya yang dia punya. Next, pastinya pilih perusahaan yang profitable, kita mau dong invest di perusahaan yang profit ya, masa kita invest di perusahaan yang merugi, kan sayang pastinya ya. Kita udah ngumpulin modal sesusah-susah itu gitu ya, tapi kita investasikan ke perusahaan yang so nggak profit kan ngapain sebenarnya. Jadi di sini poinnya adalah, teman-teman harus mampu untuk menemukan kira-kira perusahaan yang profitable itu yang seperti apa. Ya, karena kalau ngomong profitable, semakin tinggi profit dari sebuah perusahaan tersebut, maka juga akan semakin besar peluang cuan
si investornya gitu ya dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi emang ada beberapa cara untuk melihat perusahaannya profit atau enggak. Anda bisa dari rasio keuangan simpelnya contoh sederhananya ya, yaitu misal bisa lihat dari segi return on equity atau ROE-nya, seberapa persen sih ROE-nya. Nilainya beda-beda, ada yang orang prefer harus di atas 10%, di atas 20%, atau bahkan yang bilang 15% udah cukup per tahunnya, asumsi per tahunnya seperti itu, gitu ya. Balik lagi nanti teman-teman semua. Nah, selain ROE, teman-teman juga bisa untuk melihat return on asset ataupun ROA-nya. Ya, intinya untuk rasio ini ketika angkanya semakin besar itu konotasinya akan semakin lebih baik. Artinya perusahaannya cukup profitable lah ya dan harapannya itu bisa konsisten dan pastinya ke depannya pun secara visi long term itu akan menjadi passive income karena perusahaannya cuan, dia akan bagi cuan ke kita kan gitu ya. Nanti bagi cuannya via apa? Via dividen bisa gitu ya. Nanti, itu akan masuk ke rekening teman-teman semua. Berikutnya, pilihlah, saham murah, tapi nggak murahan, gitu ya. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi, di sini kita, akan mendapatkan keuntungan yang lebih, optimal, di mana kalau kita bisa menemukan saham-saham yang sebenarnya murah gitu ya. Tapi ini nggak murahan atau nggak abal-abal gitu. Jadi ibaratnya teman-teman membeli barang top branded gitu lah ya, high value banget ya. Tapi kebetulan barang itu teman-teman bisa didapatkan dengan harga yang diskon. Ya, apakah tidak mendapat satu keuntungan yang lebih gitu kan kalau kita bisa dapat barang branded tapi harganya diskon. Perumpamannya seperti itu. It's a good value lah. Nah, jadi, ini nyambung sama tadi dikatakan bahwa ya ketika kita beli saham memang secara nominal ya, itu, cukup terjangkau. Tapi balik lagi, cukup terjangkaunya di sini atau nominal yang murah ini, kita jangan sampai terjebak ternyata sahamnya itu murahan. Jadi contoh misalnya, contoh saham A dan saham B. Katakanlah saham A itu nilai nominalnya 15.000 ya, per lembarnya. Sedangkan untuk saham B, ternyata nilai nominalnya itu sebesar 5.000. Kalau kita lihat secara nominal ya mungkin orang akan prefer, "Ah, beli saham B aja murah ya." Tapi ternyata setelah divaluasi, setelah dianalisis lebih dalam, saham A termasuk saham yang under value gitu ya, saham yang termasuk kategori murah. Kok bisa? Kan nominalnya mahal. Ternyata nggak dilihat dari nominalnya, teman-teman harus lihat dari segi, value-nya, ya. Ternyata pas coba dianalisis ya, yang harga saat ini di market 15.000 untuk saham A, ternyata harga, wajarnya ya, yang mungkin di market tuh harusnya dijual dengan harga 20.000. Jadi teman-teman bisa koleksi dengan harga sekarang mumpung masih di 15.000 gitu loh. Dibanding dengan saham B tadi ya katakanlah harga nominal 5.000 tapi harga fair value-nya ya itu harusnya mungkin di 3.000 tapi dijual di harga 5.000. Nah, itu kan harganya over value. Itu yang saya maksud dengan harga saham murah ya, bukan yang dari segi nominalnya aja, teman-teman. Nah, itu bisa dipantau sebenarnya dari rasio keuangan paling simpel, bisa ngelihat PE atau price to book-nya lah gitu ya. Jadi intinya semakin rendah gitu asumsinya akan semakin lebih, baik ya teman-teman. Tapi sekali lagi untuk, menggunakan rasio-rasio ini nantinya ke depannya teman-teman juga harus combine dari aspek lainnya gitu ya dengan melihat dari profitable-nya, kemampuan utangnya, kemampuan likuiditasnya, seperti itu. Next yang tentu yang paling penting juga harus bisa yang namanya berdiversifikasi. Don't put your egg in one basket. Jadi, dalam membentuk suatu portofolio yang optimal tentu nggak sembarangan, nggak hanya asal nyaplok-nyaplok beberapa saham aja gitu ya. Tapi, harus dipertimbangkan dengan matang teman-teman ya, reason-nya beli saham itu apa, porsinya seberapa ya, dan saya anjurkan memang beli saham jangan hanya fokus ke satu sektor aja. Gitu ya, karena kan nggak setiap hari satu sektor tersebut akan perform. Tapi ketika satu sektor itu lagi nggak perform dan teman-teman hanya punya saham di satu sektor itu aja, kan pada akhirnya akan mengeneralisir ya, performa portofolio. Jadi jelek juga portofolionya karena memang sektor-sektor itu lagi jelek. Tapi kalau teman-teman combine, misalnya awalnya udah punya sektor saham batu bara, tambah lagi misalnya dari sektor saham, consumer goods gitu loh ya, atau satu satu lagi tambah sektor saham teknologi, misal seperti itu. Jadi ada berbagai, sektoral bisnis yang, bisa makin memaksimalkan isi dari portofolio teman-teman semua. Diversification saya sarankan ini penting banget ya, jangan terlena hanya terlalu fokus ke satu emiten saja.
Banyaknya berapa? Tergantung teman-teman. Tapi kalau saya pribadi ditanya seperti itu, saya selalu memberikan jawaban jangan banyak-banyak karena semakin banyak teman-teman harus punya waktu untuk harus menyediakan waktu lah untuk mampu untuk maintenance dan menjaga melihat bagaimana prospek trennya gitu lah ya. Jadi ya mungkin 3 sampai 5 it's okay apalagi buat yang masih pemula gitu ya. Jadi sambil bertahap. Jangan mentang-mentang diversifikasi Anda punya 30 saham dengan tanpa tujuan yang jelas gitu ya. Itu kan agak wasting time juga sebenarnya. Jadi mending punya 3 atau 5 saham tapi semuanya jelas clear ya bagaimana kinerjanya dan syarat tujuannya buat apa itu mending seperti daripada teman-teman punya supermarket di portofolio yang terlalu banyak tapi nggak tahu sebenarnya itu buat apa aja nantinya ya. Oke. Nah, next mungkin di segmen ini saya akan sedikit ulas beberapa emiten-emiten syariah yang semoga bisa menjadi insight ya ke teman-teman semua ya. Untuk yang pertama saya mau bahas BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Ini akan menjadi jawaban ya buat teman-teman yang mungkin tadi sempat disinggung di awal bahwa bank itu kan termasuk kategori riba gitu ya. Terus kita nggak bisa invest dong ke bank-bank big banks lah seperti ya bank-bank BUMN tersebut gitu ya misalnya. Teman-teman bisa prefer ke bank syariah gitu ya. Contoh misalnya BRIS ini ya, di mana BRIS ini kan salah satu bank syariah terbesar juga pastinya di Indonesia ya. Secara aset dan terbesar ketiga dalam portofolio kredit consumer per akhir tahun 2023 kemarin gitu ya. Dan tentunya ini kita tahu BRIS ini pasca merger ya, gabungan gitu ya. Ini kan menjadi gede banget ya. Dan tentunya punya basis pengumpulan dana yang kuat dan jaringan kantor cabang yang pastinya ini sangat luas dibanding dengan bank-bank syariah lainnya atau kompetitornya. Jadi eh, BRIS ini skala memang cukup besar teman-teman. Selain itu, terakhir dari riset kita yang kita coba pelajari ya teman-teman dari kinerja BRIS di mana untuk biaya modal kayak cost of creditnya ini BRIS ini turun 2,3% ya menjadi 1,1% ya karena underwriting kredit yang baik dan harapannya ini BRIS akan terus memperluas basis nasabahnya dan juga termasuk nasabah non muslim tadi nggak cuma terbatas ke nasabah muslim aja gitu ya. Tentunya sangat terbuka juga ya bagi segala background nasabah yang pastinya intinya asal tidak melanggar hukum aja gitu ya. Nah, ngomongin soal kredit konsumer ya, secara CAGR 2 tahun terakhir, tumbuh, kurang lebih sampai 21% pada, full year 2021 sampai 2023 dan ini menjadi pertumbuhan tercepat di antara 10 bank teratas di Indonesia. Jadi, angka dari hasil kredit konsumer ini cukup, atraktif ya teman-teman ya. Kemudian, kalau teman-teman notice di chart-nya harga saham BRIS itu mungkin trennya cenderung mengalami kenaikan. Dan faktanya secara year to date ya, yang terakhir itu udah 40% lebih lah. So bayangin teman-teman udah punya pegang saham dari awal secara year to date sampai dengan saat ini itu udah ada penguatan 40% lebih dari satu saham sendiri gitu ya, bukan gabungan dari saham portofolio. Jadi dari tim research kami untuk BRIS ini masih menawarkan risk and reward yang menarik mengingat exposure syariah dan strategi bank yang memang sedang fokus kepada kredit konsumer. Jadi BRIS ini masih masuk rekomendasi dengan add atau buy di mana kami proyeksikan strategi BRIS ini berfokus pada konsumen dan akan mencatatkan pertumbuhan laba bersih CAGR sekitar 18% dari 2023 sampai 2026 teman-teman ya. Target price di 2.900 ya untuk BRIS-nya. Next Mayora ini salah satu dari saham sektor consumer ya yang menjadi topik juga dari kami ya di mana Mayora ini secara valuasi PI-nya itu terendah dari 2013 yaitu pada di 15,5 kali ya teman-temannya itu lebih rendah dari sektornya yang mana rata sektor itu sampai 16,9 kali. So valuasi yang rendah ini memang memberikan entry yang cukup menarik ya. Itu titik area entry ya yang cukup menarik kalau kita bisa ambil momentumnya teman-teman ya. Kemudian kita sih lebih optimis juga terhadap proses pertumbuhan dari Mayor ini pada 2025 nanti ya karena memang eh, pertama kita tahu ya kita telah melalui dari
hari demokrasi terbesar yaitu penyelenggara pemilu dan nanti pelantikan Oktober dan setelah pelantikan harapannya nanti ini bisa mendorong ya sektor-sektor, consumer lebih tepatnya karena ada percepatan ya untuk pengeluaran belanja pemerintah ya, yang harusnya itu bisa terus mendorong tingkat konsumsi dari masyarakat seperti itu, ya. Dan sekali lagi mungkin untuk mayor ini kita lihat dari segi, valuasi yang cukup menarik untuk memberi titik area entry. Jadi, diskonnya oke lah ini bisa kita koleksi teman-teman. Berikutnya Pakuwon ya atau Pewon, ya ini dari segi emiten properti ya. Ini sedikit update aja bahwa Pewon ini udah mulai ekspansi terbesarnya sejak 6 tahun terakhir ya, di mana dia ngebangun 4 proyek mixed use ya di Bekasi, Semarang, Jatam, dan Batam dan ibu kota baru seperti itu. Dan akan terus memperluas 3 proyek yang sudah ada di Jakarta dan Surabaya, Kota Kasablanka, Gandaria City, dan Pakuwon City Mall. Nah, nanti ini diperkirakan ya akan ada peningkatan aset leasable area atau NLA, retail perusahaan besar sebesar 39 persen pada 2029 nanti ya. Dan juga sih ini dengan kenaikan harga sewa ya yang biasa dilakukan perusahaan itu sampai 4% per tahun ya. Jadi ada perkiraan ya ini pendapatan hopefully akan meningkat di atas 100% dan laba bersih akan naik lebih dari 2 kali lipat pada 2029 seperti itu ya. Nah, Pakuwon sendiri juga ini telah selesai membangun Pakuwon Mall Bekasi pada November 2024 ya. Dan diperkirakan pendapatan PO ini akan meningkat 20% pada 2025 gitu ya. Dan memang di tahun 2025 PO ini juga ada planning untuk coba memulai pembangunan berbagai proyek-proyek baru nantinya di Batam, di Semarang, dan di samping pengembangan Superblok Kota Kasablanka ya, Gandaria City yang telah sukses juga di Jakarta. Harapannya ini akan selesai di 2028 sampai 2029. Nah, kemudian pengembangan atau developing dari Batam dan Semarang ini merupakan tambahan yang cukup besar bagi INLE ya dengan Superblok ya, di mana Semarang ini memiliki luas lahan terbesar kedua di Indonesia untuk sebuah Superblok sampai 13 hektar teman-teman gitu ya. Jadi memang fokus berikutnya seperti ini untuk coba menarik income lebih dari segi INLE ya teman-teman ya untuk Pakuwon sendiri. Nah untuk Pakuwon juga mungkin saat ini emang harganya masih turun ya atau belum terapresiasi dari market ya teman-teman ya. PI-nya terendah ya dalam 10 tahun terakhir. Dan dari ini kita meyakini ada berbagai sebab, salah satunya dengan kenaikan suku bunga global, ekspektasi ya kenaikan suku bunga global yang masih akan terus berlanjut, dan ekspansi mall Taiwan yang terbatas ya selama 6 tahun terakhir seperti itu ya. Nah, untuk Pakuwon sendiri, ini rekomendasinya add ya, dengan TP di 530 ya. Jadi yang saya ulas di sini ya, 3 emiten dengan sektor yang berbeda. Tadi ada BRIS ya, Mayor dan Pakuwon ya, dengan masing-masing rekomendasi dari bisnis kita, itu masih add atau buy dengan TP yang masih sudah saya sebutkan. Oke, mungkin sebenarnya sekilas itu sih pembawaan dari konsep atau prinsip dari materi syariah. Mungkin buat sebagai bentuk dan kesimpulan saya kasih coba sederhanakan lagi ya. Intinya investasi syariah gitu ya, pasar modal syariah, saham syariah itu tidak jauh berbeda dengan pasar modal atau saham pada umumnya. Tapi yang perlu dipertegas di sini ada prinsip syariah yang perlu dipatuhi. Nggak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut. Tadi sempat dijabarkan ya, screeningnya seperti apa dengan mulai dari aspek bisnisnya, ya, yang tentunya yang tidak boleh mengandung riba, tidak boleh mengandung mudarat dan lain sebagainya macamnya. Dan secara finansial dilihat ya, utang basis bunganya dibanding dengan total aset itu berapa, itu ada batasan-batasannya teman-teman ya. Jadi ini sangat membantu sekali nantinya, nanti akan dibahas ya di sesi kedua ya, SOTS. Jadi buat teman-teman yang punya preferensi syariah nggak usah khawatir takut berinvestasi karena takut akan sedikit miss dari berbagai prinsip syariah, karena
Pasti sudah dijamin ya, yang kalau teman-teman buka akun syariah pasti nanti secara praktiknya pun ya, itu akan menyesuaikan dengan, prinsip syariah tersebut ya. Dan pastinya nggak ada fitur-fitur kayak margin trading, short selling karena itu emang nggak dibolehkan oleh Islam, seperti itu ya. Jadi itu ya sekilas dari pasal modal syariah atau investasi syariah ya, yang sebenarnya potensinya pun kalau menurut saya pribadi, ini masih bisa, growth lebih lagi ya, mengingat kita sebagai negara dengan mayoritas, muslim terbesar juga ya. Tapi ini nggak terbatas loh ya teman-teman, investasi syariah ini hanya untuk, muslim saja, tapi juga meluas pastinya ya. Karena tadi ada berbagai faktor-faktor yang menurut saya malah menarik ya. Tadi kayak misalnya dari faktor screening-nya, financial screening itu kan menarik ya. Secara tidak langsung total utang udah dibatasi duluan tuh. Jadi kan itu kan minimalisir, harapannya dari, misalnya dari risiko atau kerugian di masa yang akan datang dengan tadi udah screening-nya udah di-filter duluan di awal. Ya harapannya filter-filter itu atau screening tersebut kan maksudnya baik gitu ya secara bisnis dan juga secara, finansial. Harapannya akan membuahkan kebaikan juga, baik untuk, portofolio dan juga bagi keseluruhan gitu ya masyarakat ya, karena kan itu nanti bisnis atau produknya akan meluas ke mana-mana, arahnya seperti itu. Oke, karena udah mendekati pukul, 2:30 dan juga mungkin udah selesai juga materinya ya, jadi saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih ya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan aja. Sementara saya kembali dulu nih ke Pak Sutrisna. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Andian. Cukup komprehensif lah pembahasannya ya, dari mulai konsep dasar pasar modal. Mungkin sobat-sobat Invest yang sering ikut rutin kelas pasti syariah mungkin sudah paham lah. Jadi sedikit tadi juga ada tips dan trik juga dari Mas Andian. Jadi memang kalau melihat dari tema kita saat ini, memang kita melihat kira-kira emang sektor atau emiten apa yang cerah lah gitu ya di ya mungkin pasca Ramadan atau pasca Ramadan ini. Tuh ya mungkin tadi juga tadi sempat di-mention oleh Mas Andian ya, itu ada sektor consumer gitu ya, dan juga ada sektor finance dan juga ada sektor properti gitu ya. Nah mungkin nih Mas Andian, ini juga mungkin menjawab dari beberapa apa namanya sobat Kepres pun yang bertanya ya. Jadi mungkin identiknya kalau saham syariah itu sebetulnya ada nggak sih di semua sektor gitu ya? Mungkin kan kalau tadi 3 sektor ya, sedangkan mungkin sektor di bursa itu kan ada kurang lebih 10 atau 11 sektor ya. Nah sebetulnya saham syariah tuh di semua sektor ada nggak sih Mas Hendra? Iya, eee ya, izin menjawab ya. Jadi terkait dengan, sebenarnya ada di beberapa sektor enggak sih gitu ya. Ada ya, jadi nggak cuma terbatas di 3 sektor tadi, hanya tadi sempat saya ulas memang di sektor finansial, consumer, dan juga properti ya. Karena memang, filter utamanya bukan lihat dari sektor, tapi balik lagi ke core bisnisnya tadi, apakah sesuai nggak sama prinsip syariah, sama tadi sekaligus tambahan dari segi, financial screening-nya ya. Jadi di sektor lain pun juga, jelas ya ada teman-teman, cuma balik lagi, tadi sesuai dengan screening yang awalnya secara bisnis maupun secara, finansial. Jadi mau dibilang sektor di mining ada nggak? Bisa jadi ada gitu ya, ya dan di sektor-sektor lainnya pastinya seperti itu. Asal tidak mengandung mudarat misalnya atau tidak mengandung jasa ribawi gitu ya, seperti itulah. Intinya sesuai dengan prinsip syariah gitu, Pak. Oke, jadi kalau misalkan di CGS itu sendiri gitu kan, mungkin ada beberapa saham syariah yang cover juga ya Mas Adrian. Jadi mungkin apa namanya sobat-sobat Genpes ataupun investor syariah gitu, CGS itu mungkin bisa melihat dari beberapa rekomendasi yang memang biasa rutin kita sampaikan gitu. Nah memang secara apa report ataupun yang kita blast itu memang biasanya masih secara general gitu ya, dan memang sobat-sobat Ginvest ataupun para investor syariah khususnya itu akan kefilter sendiri di sistem ketika transaksi. Mungkin nanti kan beberapa mungkin saham-saham yang saat ini menarik selain 3 sektor itu apa ya Mas Adrian ya? Mungkin ini masih ada waktu berapa 5 menitan lagi gitu ya. Mungkin bisa ada sektor lain mungkin yang mungkin menarik gitu selain 3 sektor itu. Ya. Oke, untuk, sektor yang menarik lainnya ya sebenarnya ada beberapa sektor yang, cukup menjadi perhatian di tengah situasi sentimen seperti saat ini ya. Sektor komoditas ya, ya teman-teman mungkin kalau teman-teman perhatikan dalam sepekan terakhir pasca kita masuk after libur lebaran,
dia memang ada sentimen yang kurang menyenangkan dari konflik yang terjadi, teman dari data eksternal dari global ya, pada akhirnya berimpak kepada market yang sedikit meriang nih ya, terutama emiten dari mungkin dari finansial atau agak koreksi. Tapi emiten komoditas justru ini menarik ya teman-teman ya. Seperti misalnya emiten emas ya, kemudian komoditas nikel, timah ya, beberapa saham syariah yang termasuk dari emiten komoditas seperti misalnya, Antam ya gitu ya, Antam, Adaro ya, BRMS misalnya ya. Itu juga teman bisa perhatikan juga ya, PTBA gitu ya atau Harum Energi ya. Kemudian, saham-saham telco yang bisa teman-teman notice ya, seperti misalnya, Excel gitu ya atau Indosat itu bisa jadi perhatian juga teman-teman ya. Tapi yang perlu diingat sekali lagi, teman-teman saham syariah itu kan tadi filternya tidak hanya bisnis ya, tapi lagi-lagi dari segi rasio keuangan. Jadi bisa jadi mungkin, kalau rasio keuangan berbasis utangnya itu terlalu melonjak, ya itu nanti bisa jadi masuk kategori yang tidak syariah lagi dari filter gitu ya. Nah, nanti akan lebih dipermudah, lebih tepat, jadi teman-teman nggak pusing, nanti di akunnya itu udah otomatis ya Pak Sutrisna ya. Jadi kalau udah nggak tergolong, syariah itu udah teman-teman udah pasti nggak bisa beli biasanya, seperti itu. Jadi untuk saat ini bisa diperhatikan sih emiten komoditas ya, karena lagi menarik banget nih untuk short term deh, ini lagi enak sebenarnya karena emang marketnya lagi sedikit mendukung nih. Karena switching ya dari switching sektor. Maka tadi sempat saya mention tuh diversifikasi ya. Jadi kita harus tahu kapan tepatnya teman-teman jangan terlalu fokus ke satu sektor aja gitu karena nggak setiap saat sektor itu akan perform ya. Jadi gunain diversifikasi contohnya dengan kondisi saat ini ya ketika kita punya saham berbagai sektor di portofolio kita itu akan lebih optimal nanti kinerjanya. Jadi nggak cuma fokus ke satu sektor aja. Bayangkan kalau teman punya satu sektor aja misalnya punya sektor, banking aja gitu ya, misalnya punya saham BRIS aja gitu dalam portofolionya. BRIS lagi koreksi banyak akhir-akhir ini, yang ada kan portofolio teman-teman kinerjanya jadi, kurang juga. Tapi kalau punya saham komoditas ya di beberapa portofolio kan juga nanti akan lebih balancing lagi. Jadi mungkin itu ya sedikit, nambahin juga nih dari segi diversifikasi yang perlu teman-teman, ingat ya kalau ngomongin soal investasi pastinya. Seperti itu, semoga menjawab. Oke, jadi tambahannya ada sektor komoditi yang mungkin cukup bisa menarik lah untuk, apa namanya, untuk portofolio para nasabah gitu ya, khususnya investor syariah. Mungkin ya nggak semua sektor komoditi masuk saham syariah, tapi kalau saya lihat memang dari semua sektor yang ada di bursa itu, ya top 3-nya memang masuk masuk saham syariah juga. Jadi secara leading di market itu ya semua saham syariah juga masuk di situ dan mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk investasi, itu pilihan di portofolionya gitu ya. Jadi oke, mungkin, karena waktunya juga sudah selesai ya Mas Andan, ya terima kasih waktunya atas sharing-nya untuk di sesi kelas pasti syariah, kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sobat Kinvest khususnya investor syariah. Baik, terima kasih Mas Andrian. Sama-sama. Oke, berikutnya seperti biasa saya akan menyampaikan, melanjutkan dari apa yang tadi dibahas, Mas Andrian. Jadi memang, tadi juga sudah sempat, di-mention juga beberapa saham-saham syariah yang memang, cukup menarik untuk di-collect ataupun untuk kita investasikan gitu ya di portofolio kita. Dan memang sebelumnya, saya coba izin share dulu. Oke, mungkin kalau tadi, Mas Ade udah bahas mengenai konsep pasar modal, terus juga kriteria saham syariah, cara screening seperti apa gitu ya, kalau dikategorikan saham syariah itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan transaksi jual belinya gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin saya sedikit akan sharing juga ke sobat-sobat Kinvest semuanya. Jadi yang perlu diperhatikan dan ini jadi, apa namanya, jadi fokus lah. Jadi ini juga yang menjawab stigma negatif juga untuk para investor ataupun sobat Genpes khususnya. Jadi kita mengembangkan produk sistem online trading saham syariah ini atau kita singkat SOTS gitu ya. Kalau di SIGIS namanya iTrade Syariah gitu ya. Jadi kita mengembangkan itu tidak sembarang mengembangkan produk, tapi kita berdasarkan payung yang dibuat ataupun fatwa yang dibuat oleh DSN MUI. Nah, bedanya di pasar modal syariah memang kita nggak hanya diawasi oleh OJK dan ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi sebagai pengawas lah, ataupun yang beristihad membuat payung untuk mekanisme ataupun untuk peraturan prinsip syariahnya di pasar modal. Nah, empat fatwa ini menjadi rujukan kami
untuk mengembangkan sistem online trading saham syariah. Yang pertama Fatwa Nomor 135 tahun 2020. Ini mengenai tentang sahamnya itu sendiri. Memang saham ini sudah ada dari sejak dulu, mungkin dulu waktu zamannya masih ada Jakarta Islamic Index ya, dan hanya ada reksadana syariah zaman itu, ya itu mungkin, fatwa ini belum keluar gitu. Tapi secara, definisi dan secara karakteristik saham itu memang sudah diperbolehkan secara syariatnya, gitu. Karena sudah sesuai dengan prinsip syariat. Nah, di 2020 kita baru keluar nih Fatwa Nomor 135 mengenai saham itu sendiri. Jadi dibahas di situ mengenai apa itu saham, di secondary market ataupun di primary marketnya. Nah, terus di fatwa yang kedua adalah Fatwa Nomor 40 tahun 2003. Ini menjadi acuan kita juga, yang mengukur ataupun bukan ukur ya, screening lah, proses saham syariah itu dikategorikan saham syariah itu seperti apa, itu ada di Fatwa Nomor 40 tahun 2003. Jadi seperti yang tadi sempat disebutkan juga kalau misalkan saham syariah itu kita seperti apa sih gitu ya, core business halal dan beberapa resiko keuangan juga dilihat itu dari di Fatwa Nomor 40 bisa dilihat. Dan juga di Fatwa Nomor 80 ini lebih ke mekanisme perdagangannya. Jadi, selama ini kan masih ada stigma negatif bahwasanya transaksi di bursa itu halal atau haram gitu ya. Nah, itu dijawab oleh Fatwa Nomor 80 tahun 2011. Ini membahas mengenai mekanisme perdagangannya, khususnya di secondary market ataupun di pasar kedua ya, ataupun di ya orang sebutnya di marketnya di bursa, itu dibahas di Fatwa Nomor 80. Memang ini lebih ke, mekanisme perdagangannya, secara rukun jual belinya masuk atau tidak, akad yang digunakan apa gitu ya, antara investor dengan perusahaan sekuritas ataupun dengan investor dengan bursa, itu semua akad-akadnya dibahas di situ. Jadi mekanismenya dibahas jelas di Perpres Nomor 80 tahun 2011. Jadi sobat-sobat Genpes, Bapak Ibu semuanya bisa bisa ngecek juga, kira-kira ini sebetulnya ijtihadnya ulama itu seperti apa sih, apa kaidah yang dipakai, ataupun hadisnya apa, ataupun dalam Quran dalilnya apa, itu semua ada di fatwa DSN MUI. Nah, terus yang terakhir di Fatwa Nomor 138 tahun 2020 ini fatwa membahas mengenai proses clearingnya. Jadi memastikan di sini terhindar dari prinsip gharar, ya karena gharar ini juga menjadi concern-nya para investor syariah. Jadi jangan sampai ketika bermuamalah di pasar modal itu muncul salah satunya unsur gharar. Nah, dikeluarkanlah Fatwa Nomor 138 ini. Jadi memastikan di sini intinya adalah memastikan hak dan kewajiban pembeli dan penjual itu terpenuhi. Ya, jadi delivernya, spesifik barangnya, itu memastikan itu. Nah, disitulah fatwa ini, muncul gitu. Jadi memang sudah direview dan dilihat bahwasanya mekanisme perdagangan khususnya di clearing gitu ya, settlement-nya antara dengan kewajiban pembeli dan penjual itu semuanya terpenuhi. Jadi terhindar dari gharar, baik gharar yang kecil ataupun yang besar. Nah, Fatwa Nomor 138 inilah membahas mengenai lebih ke back office-nya gitu lah, proses clearing-nya itu dibahas di 138 tahun 2020. Nah, 4 fatwa ini yang menjadi rujukan kita dalam mengembangkan sistem online trading saham syariah atau iTrade syariah, gitu ya. Nah, ini yang harus jadi concern juga. Jadi ini menjauh stigma negatif lah, bahwasanya memang kita membuat aplikasi platform online trading ini nggak sembarangan versinya kita, enggak, tapi memang kita mengacu kepada fatwa yang berlaku, yaitu fatwa yang dari DSN. Oke, dari segi mungkin, bagi, Bapak Ibu ataupun, yang baru join gitu ya, ataupun yang baru, belum menjadi investor, ini mungkin sedikit saya informasikan mengenai pembukaan syarat menjadi investor syariah sekarang ini sangat sangat, simpel sekali karena sekarang udah, zamannya online gitu ya. Jadi semuanya serba online gitu ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa buka ataupun jadi investor juga, registrasinya secara online. Ya, jadi tidak perlu kirim berkas, dokumen fisik, itu udah nggak perlu lagi gitu ya. Jadi saat ini menjadi investor sangat mudah sekali, karena udah semua udah simplifikasi, jadi pembukaan akun pun udah semuanya full online. Jadi dengan syarat mungkin Bapak Ibu menyiapkan KTP dan juga nanti punya rekening tabungan pribadi ya. Jadi karena memang disyaratkan harus punya rekening pribadi karena itu menjadi penampung nanti dana akhir ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, jual beli saham, gitu ya. Nah, secara, ini saya coba lewat nih mekanismenya, mungkin saya langsung simulasi ya ke, platform. Ya ini mungkin nanti saya akan coba bahas di mekanisme ini proses tawar-menawar sebetulnya yang kita sebut kalau di Papua itu bai al-musawamah gitu ya, ataupun lelang bersambungan, kesepakatan antara dua pihak gitu ya.
Nah, ini sebetulnya tawar-menawarnya yang kita coba. Ya, nah, ini tampilan, ya ini saya buka di laptop gitu ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa juga akses ataupun transaksi jual beli saham syariahnya melalui handphone gitu ya, yang berbasis Android ataupun yang, eee iOS ataupun Android gitu ya. Jadi bisa nanti diakses lebih mudah lagi, lebih fleksibel lah pakai handphone. Jadi sekarang orang banyak menggunakan, handphone dibandingkan laptop gitu ya. Nah, ini saya tampilkan contoh menggunakan laptop ya. Jadi saya coba login ini Bapak Ibu ataupun sobat invest ya, khususnya yang mungkin belum punya akun syariah, ya mungkin di sini juga ada yang sudah join menjadi investor konvensional gitu ya, reguler. Bisa nggak menjadi investor syariah? Bisa, silakan nanti tinggal pilih jenis akunnya saja, tanpa harus ngisi registrasi lagi. Nanti Bapak Ibu khususnya yang sobat invest yang udah jadi investor konvensional itu tinggal pilih jenis akun, tambah jenis akunnya menjadi akun syariah. Nah, nanti tampilannya mungkin kurang lebih sama, nanti tinggal user Bapak Ibu yang khususnya existing investor syariah di CGS, itu akan mendapatkan user dan password baru, semuanya baru. Jadi berbeda antara yang konvensional dan yang reguler. Tinggal kita masukkan, ini tampilan seperti ini screen awal ketika berhasil login. Ya. Nah, ini platform ini yang memang tadi aturan mainnya ibaratnya gitu ya, kita harus sesuai dengan prinsip syariah, yang mana ketika Bapak Ibu beli saham yang syariah itu akan otomatis ke-filter dengan sendirinya. Jadi memang karena kita masuk ke fatwa, kalau kita coba simulasikan ya, apakah saya mau beli saham gitu ya, atau saya nggak tahu ini saham saya atau tidak gitu ya. Saya klik misalkan kodenya BBCH gitu ya, beli misalkan satu lot gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada bid offer, ini investor sedang tawar-menawar. Sama seperti di pasar tradisional pada umumnya, ada mekanisme tawar-menawar, cuma bedanya di sini diatur tawar-menawarnya. Bisa harganya seenaknya kita gitu. Jadi ada aturan mainnya atau disebut dengan fraksi harga. Nah, di sini saya contoh, saya coba akan apa namanya, akan simulasikan. Yang pertama, apakah memang aplikasi ini ataupun sistem iTrade syariah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan fatwa. Saya coba di sini akan input satu saham yang memang anggaplah saya nggak tahu di saham ini syariah atau tidak. Ketika saya input beli gitu ya, nah di sini akan muncul pop-up seperti ini. Saya tidak bisa beli saham Pak. Kenapa? Ini menurut Fatwa nomor 10, ini mungkin sahamnya bisa jadi core bisnisnya yang nggak halal, atau misalkan bisnis halal, bisa jadi hasil keuangannya yang standar yang dibuat oleh DSN itu tidak sesuai. Ya, misalkan contoh dari pendapatan halal bisa jadi mungkin lebih dari 10%, ya, atau misalkan rasio hutang berbasis bunganya atau terhadap total asetnya bisa lebih dari 45%. Bisa jadi karena itu. Ya misalkan saya, "Oh ini sahamnya, saham orang tua saya ini bisnisnya justru produk halal kok," gitu. Ya belum tentu, nanti dilihat lagi hasil keuangannya 2 tadi apakah masuk, kriteria atau tidak, ataupun masuk atau tidak si perusahaan tersebut gitu ya. Nah, setidaknya kita sebagai investor syariah otomatis sudah ke-filter dengan sendirinya. Ketika ada pop-up muncul seperti ini, "Oh saya nggak bisa beli saham ini," ya kemungkinannya tidak ada di core bisnisnya mungkin gagal, atau resiko keuangannya yang memang tidak standar ataupun tidak masuk kriteria dari, daftar efek syariah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, di sini juga memang tidak ada fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai di syariah. Ya di fatwa juga banyak beberapa fasilitas yang memang dilarang, ya khususnya yang memang fasilitas yang mengandung unsur interest atau bunga, atau dalam Islam kita kategori riba gitu ya, itu otomatis akan dihilangkan, ya, dan tidak boleh fasilitas itu. Ya contoh misalnya di sini ada fasilitas limit trading. Nah, ini limit trading ini memang ada fasilitas yang memang ya, bisa dipakai sama investor. Tapi kalau investor syariah, karena di fasilitas ini tuh ada unsur interest atau bunga, maka dihilangkan. Jadi otomatis ketika kita mau pakai limit pun, ya, ataupun fasilitas limit atau pinjaman gitu ya, jadi kita minjem ke CGS gitu sebesar dana karena kita beli saham A gitu misalkan, uangnya saya punya 1 juta, ternyata pas saya beli itu ada 1.200.000 ya total value-nya, ya otomatis bisa mengajukan limit sebetulnya kalau memang kita ke investor konvensional. Tapi di syariah, ya karena fasilitas itu mengandung unsur interest atau bunga, ya bisa kita beli sahamnya hari itu juga, cuma nanti Bapak Ibu akan dikenakan bunga harian, misalkan Bapak Ibu tidak bayar gitu ya. Nah ini untuk memitigasi terjadinya, unsur riba ini, makanya fasilitas ini dilarang menurut fatwa. Jadi investor syariah nggak bisa beli saham yang memang, secara dananya memang kurang. Jadi memang di sini, konsepnya adalah cash basis. Anggaplah saya bisa beli di sini contoh beli saham
Kalau saya lihat di sini mungkin dananya ada kurang lebih 100 ribuan itu ya. Nah, kalau saya misalkan beli saham ya harganya mungkin yang BRI sih ya, BRIS ya, BRIS harganya seribuan ya, 2.000 ya, 2.000. Nah, saya beli misalkan kalau satu lot, iya, ini sahamnya saham syariah gitu ya. Tapi saya coba kalau menggunakan limit itu pasti otomatis akan di reject ya. Kalau satu lot aja di sini totalnya adalah 253 rupiah, sedangkan di sini di portofolio ada 130.000. Kita coba submit, kita coba beli ya, sepertinya ada muncul pop-up di atas ya, Bapak Ibu. Di sini ada keterangan ya dilarang, ini nggak bisa Anda mengajukan limit karena menurut Al-Quran Al-Baqarah 275 ini dilarang karena memang itu bunyinya adalah riba gitu. Jadi bunga ini nggak boleh, limit ini ada interest, jadi dilarang. Jadi kita nggak bisa beli saham ini nih, saham BRIS ini karena dana kita hanya 130.000. Jadi caranya kita harus kurangi lotnya. Misalkan ya, kalau kalau dana yang 130 ya sesuai dengan cash basis 130 gitu ya. Oke, itu yang kedua ya, di cash basis. Dan juga ada beberapa fasilitas yang memang sebetulnya di kami ada seperti short selling. Ya. Ini fasilitas juga yang memang ini bisa digunakan oleh investor kita gitu ya. Tapi lagi-lagi ya fatwa itu short selling ini dilarang gitu ya. Di fatwa itu dilarang. Jadi investor syariah yang punya akun syariah gitu ya atau punya SLTS ini otomatis tidak bisa menunjukkan fasilitas short selling, walaupun fasilitas itu ada, ya. Nah, secara otomatis di sini pun akan di-reject juga, gitu ya. Oke, nah itu secara gambaran dan uh, apa namanya bahwasanya iTrade syariah ini memang sudah comply dengan prinsip syariah, atau sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ya. Oke, sekarang coba kita simulasikan bagaimana cara belinya. Karena memang kalau Bapak Ibu ataupun ya Bapak Ibu ya yang memang baru melihat ini kok angka semua gitu ya. Memang ini angka-angka yang memang harga-harga saham di bursa gitu ya. Harga-harga saham di bursa yang memang ini adalah representatif dari kinerja perusahaannya itu ya. Tapi memang ini harga pasar ya Bapak Ibu ya, seperti mungkin Mas Andri juga sempat mention juga, yang kita lihat adalah harga wajarnya, bukan harga pasar. Yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah harga pasarnya, itu mencerminkan harga sebenarnya atau harga wajar si perusahaan tersebut. Makanya nanti Bapak Ibu perlu juga belajar ya mungkin belajar ya analisa gitu ya, fundamental ataupun teknikal ya. Kalau yang mau sedang sama yang senang dengan sebagai pedagang saham yang mungkin perlu belajar analisa teknikal gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang sebagai investor ya perlu belajar analisa fundamental. Nah, di sini mungkin saya coba simulasikan bagaimana cara beli saham. Ya, sebenarnya sederhana sekali. Di sini memang Bapak Ibu nggak perlu ngapain juga kodenya. Kalau Bapak Ibu sering beli saham, karena di bursa memang singkat-singkat ya. Karena kalau ditulis lengkap nama PT itu nggak apa namanya screen nggak cukup gitu. Jadi disingkat-singkat kayak BRIS di sini adalah Bank Syariah Indonesia ya, ataupun misalkan kita mau contoh tadi ada rekomendasi sektor properti gitu, ada Pakuwon, misalkan saya mau beli Pakuwon ya. Pakuwon tadi kalau secara harga wajar gitu ya, tadi sempat disebutkan 530-an gitu ya, kita lihat coba cek saat ini di harga di pasarnya, input dulu ya kode si Pakuwon Jatinya PWON, ada namanya si Pakuwon Jati Tbk, saat ini harganya 400 per hari ini. Oke. Nah, hari ini 400 ya, belum tentu besok harganya segini, bisa berubah, fluktuatif harganya. Ya, kembali lagi yang namanya harga pasar sebetulnya secara teori itu akan mendekati harga wajar. Makanya tadi Mas Anden juga sempat menjelaskan bahwasanya kita perlu tahu harga valuasi atau harga wajarnya. Jadi secara teori memang harga pasar itu cenderung mendekati harga wajarnya. Nah, saat ini harga pasarnya yang kita lihat nih di bursa itu 400-an. Ya kalau kita lihat di bid overnya di sini ada bid di 398, overnya 400 gitu. Jadi ini lagi tawar-menawar. Tapi match terakhir yang terjadi transaksi sepakat investor dengan harga 400. Nah, harga tadi divaluasi di 530. Jadi kurang lebih ada potensial upside lah kalau misalkan kita investasi sekarang nih beli saham apapun Jati karena harga wajar untuk full year 2024-nya itu di 5.300-an ya mungkin kurang lebih ada potensial upside di kisaran 30%-an. Jadi itu cukup menarik kalau kita
invest di Pakuan Jati ini. Tadi juga sempat dijelaskan ya, jadi ada proyek apa yang baru gitu ya, selain pengembangan. Memang sebetulnya Pakuan Jati ini dia spesialis pengembangnya di Surabaya gitu ya. Dia bikin komersial distrik di sana gitu ya, semacam kayak SCBD lah kalau di sini gitu ya. Itu dia ekspansi sekarang udah ke wilayah-wilayah tadi, ada Bekasi, ada mana lagi gitu ya. Nah, marketnya udah di Jakarta juga sudah ada sebetulnya pembangunan yang dibuat oleh Pakuan Jati. Nah, harganya masih menarik, kalau 400 berarti kita sebut masih murah gitu ya. Anggap saya membeli misalnya 10 lot, tinggal input lotnya satu gitu ya, Bapak Ibu ya. Udah di sini kalau mau nawar boleh, misalkan anggaplah Pak ini harganya 400 saat ini gitu ya. Oke, kalau kita melihat bid, nah ini bid ini investor yang sedang antri lagi nawar, buat beli gitu ya. Kalau Bapak Ibu semua lihat di sini ya, di bid ini 398, 396, 394, terus makin bawah semakin rendah. Ya wajar, namanya juga pembeli. Nawar sistem rendah, mungkin silakan saja, itu haknya pembeli. Nah, kalau lihat di sisi offer nih, yang kolom offer ya 400, makin bawah makin tinggi, justru kebalikannya 402, 404, 406, sampai bawah semakin tinggi. Ini juga haknya penjual, silakan jual setinggi mungkin gitu ya. Tapi yang di sini adalah yang terjadi kesepakatan harga ya. Kalau belum sepakat ya belum terjadi transaksi. Nah, kebetulan tadi ada sepakat antara pembeli dan penjual di harga 400. Nah, sekarang saya misalkan baru jadi investor dan saya membeli juga nih. Saya tahu harganya valuasinya 45 530. Wah, lumayan nih sampai full year full year 2024 ini saya mau beli misalkan ya, nanti saya mau eksekusi di Januari ataupun di Desember gitu misalkan. Ketika harganya sudah menurut harga wajar. Nah, lumayan saya beli. Misalkan kita beli, masukkan kodenya dulu, on, terus juga harganya. Mau nawar nggak? Misalkan, boleh silakan kalau mau nawar. Misalkan saya di 390. Oke, 390. Berarti kalau Bapak Ibu input di 390, berarti Bapak Ibu ngantri. Ngantrinya di antrian berapa? Kalau kita lihat yang paling atas ini adalah antri yang investor berani nawar paling tinggi pasti di atas. Semakin bawah ya semakin harganya ya, kalau kita nawar lebih rendah lagi, otomatis kita antrian paling bawah. Di sini kalau kita input 390, maka di sini akan kita masuk antrian ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, proses tawar menawar seperti ini yang di bursa namanya continuous auction, kalau dalam fikih muamalah namanya bayar musawamah. Jadi ini sebetulnya lagi tawar menawar. Jadi karakteristik bayar musawamah itu, jadi investor yang udah pegang, udah punya saham Pakuan Jati ini tanpa perlu ngasih tahu modalnya dulu beli berapa. Bisa jadi nanti nih lawan yang penjual saya ini, dia itu belinya mungkin di harga 150 per lembar dulu. Tapi ketika transaksi di bursa, nggak perlu ngasih tahu. Dulu saya beli 150, Pak, saya jual ke Anda 400 ya. Nah, tanpa harus ngasih tahu modalnya, itu karakteristik dari BA musawamah. Itulah yang jadi istilah para ulama kita, oh ternyata ini konsepnya BA musawamah. Jadi orang tinggal jual aja, mau beli tinggal order beli, yang jual order jual. Sepakat terjadi transaksi sah secara hukum jual belinya. Karena rukunnya masuk semua, rukun pembeli dan rukun penjualnya masuk ada semua. Itu ada pembeli, ada penjual, ada makhluk alay, ada barang yang gitu ya, ada harga gitu ya. Nah, semuanya itu udah termasuk rukunnya itu udah terpenuhi. Makanya transaksi di bursa atau awal seperti ini, the continuous auction, ya orang menyebutnya continuous auction, itu diperbolehkan karena dikiaskan dengan bayar musawamah. Oke, jadi saya pun beli hari ini 400 ya, ataupun 390 gitu ya, kalau dapat gitu ya. Itu nanti tahun depan harganya 530 atau 600 gitu ya. Kita tinggal jual aja tanpa harus ngasih tahu ke pembeli yang baru. Saya dulu belinya di 390. Oke, sekarang saatnya saya coba simulasikan. Ini anggaplah saya belum punya sahamnya dan saya mau beli sahamnya. Saya nawar dulu 390, kita input harganya, lotnya misalnya satu gitu ya. Secara nilai value-nya berapa rupiah yang kita keluarkan? 39.000 rupiah ya ketika saya beli satu lot. Jadi memang di sini satuannya di pasar sekunderi ini atau di pasar kedua ini atau regular market orang nyebutnya, itu memang minimal pembelian satu lot atau setara dengan 100 lembar. Kalau kita nawar di 390 per lembarnya, maka secara value rupiahnya adalah 39.000 rupiah. Ini di luar nanti akan ada apa namanya ya, biaya beli lah. Karena yang dibebankan kepada investor tuh biaya beli dan biaya nanti kalau ketika Bapak atau Ibu jual sahamnya. Nah, kalau di total dengan biaya belinya itu kurang lebih kan biaya belinya itu Rp71 atau 70 ya, kan iya Rp71, jadi totalnya tinggal tambahkan saja 39.071 rupiah. Ya.
Oke, kita klik buy, ya, masukkan PIN-nya, terus confirm, itu akan beli sahamnya ya, Bank Jati, harganya di 90, nanti di sini keterangannya masih open. Lihat Bapak Ibu di sini ya, saya coba perbesar, di sini statusnya masih open, artinya memang kita belum dapat sahamnya. Selama statusnya open, itu masih bisa kita rubah. Karena belum terjadi transaksi, belum sepakat, belum ada yang jual di harga 390. Karena kalau lihat antrian saya, ini antrian kelima. Di atas saya masih ada tuh, masih banyak ya, 392, 394, 396 gitu ya. Dan ini jumlah lotnya juga masih banyak, ada 28.000 lot, ada 18.000 lot, masih banyak. Jadi selama orderannya ataupun masa antrian kita di atas masih masih banyak, ini kita masih antri, belum dapat saham ya. Dan orderan kita hari ini itu hanya berlaku untuk hari ini aja. Jadi Bapak Ibu misalkan order saya menawar di 390 sampai closing market jam 4.15 menit. Ternyata nggak ada yang menjual sampai di 390 atau harganya nggak turun gitu ya. Ya ordernya nggak berlaku untuk esok hari. Jadi besok Bapak Ibu order lagi. Tapi di saya ini sudah disiapkan sebetulnya ada aplikasi yang ada menu yang memang untuk ditransaksi di luar market. Ya misalkan habis close market nih Bapak Ibu maghrib atau isya gitu ya, itu bisa order saham untuk esok harinya ya. Jadi ini ada menunya di sini ya, nanti itu nanti kita jelaskan di lain waktu ya. Tapi ini saya akan coba semasukkan lagi, ini udah beli ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan, kita beli dan statusnya masih open. Oke, selama open masih kita bisa rubah. Baik itu kita rubah harganya, berubah pikiran misalkan, ataupun kita nggak jadi transaksi. Oke, saya coba satu-satu ya. Kita coba akadlah saya berubah pikiran mau tawar lebih tinggi lagi. Karena saya kalau antrian kelima, ya probabilitas untuk dapatnya tuh kayaknya kecil sekali. Sedangkan perdagangan tuh sampai jam 4.15 sudah tutup ya. Sekarang udah mulai udah jam 3 ya. Oke, saya berubah pikiran, ya saya mau rubah harganya. Oke, kita coba rubah harganya. Di sini sebetulnya ada tanda apa namanya kotak pensil kecil ini menu online yang kita bisa klik, kita rubah harganya, misalkan mau harga berapa. Anggaplah kalau kita misalnya lihat, saya mau antrian paling pertama. Oh, antrian pertama kita lihat, oh ternyata bid yang paling atas di 396. Oke, kita rubah ke 396 harganya. Oke, kita rubah ke 396. Coba kita rubah 396 396. Kita satu lot ya, akan kita rubah. Oke, ini confirm. Tidak ada pop-up apakah benar. Pop-up berubah harganya ke 396. Oke, nah di sini sudah berubah. Oke, di sini sudah berubah. Harganya di 396. Tapi statusnya masih open juga ternyata. Kenapa? Karena di sini yang antri di 396 bukan saya aja. Walaupun saya udah ada bid di paling atas, tapi di sini ada 9.000 lot. Ya, jadi prioritas satu selain harga itu ada waktu. Oke, jadi bisa jadi ada yang orang order dari jam 9 tuh di 396. Ya, jam 10 pagi tadi misalnya. Nah, kita nih saya barusan tadi order jam 3-an. Jadi prioritasnya selain harga itu waktu. Ya mungkin nanti nunggu yang jam 9, jam 10, jam 11 dulu. Prioritasnya itu dulu, baru nanti antrian saya yang mungkin jam 3. Nah, sebetulnya kalau di item saya ini bisa kelihatan sebetulnya apa namanya kita antrian ke berapa gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya ada apa namanya orderan yang memang kita bisa lihat di sini. Kalau bisa ke full koleksinya, kita ubah harganya. Besok kita lihat sahamnya ya. Ini Bapak Ibu lihat yang screen stopwatch yang tengah ini ya. Kalau kita lihat kan di sini 396 ya, bid yang di atas itu ya. Ini bawahnya ini ada di buy order ini kita bisa lihat nih antriannya. Ini saya coba kecilin lagi, ini udah kecil sih sebetulnya. Kecil lagi ya. Oke, nggak bisa kecil lagi ternyata. Tapi lihat ini saya kursornya saya tarik ya. Ini sebetulnya di sini nih kita bisa lihat antrian misalkan yang di 396 itu kan tadi saya order satu lot. Itu kelihatan saya antrian ke berapa. Jadi ada yang di 396, ada yang order di 5 lot, tuh, 50 ya.
Nah, di sini mau dilihatnya 10 listnya 10 lah. Jadi nanti kalau yang atas-atas sudah hilang, ternyata pas kita ternyata muncul satu lot nomor 8, berarti itu saya udah ada ke 8 tuh gitu. Jadi udah kelihatan di sini di buy order ini. Itu ya. Ini sedikit informasi saja. Jadi Bapak Ibu bisa kelihatan antrian saya tuh nanti udah ke tinggal beberapa lama lagi. Jadi kalau antrian kita yang 9396 itu udah yang satu lot itu udah naik misalkan ke antrian kedua, pertama, berarti itu udah giliran kita gitu. Ini juga yang jadi mungkin pembeda juga di beberapa aplikasi syariah di tempat lain gitu ya. Oke, nah itu cara beli dan cara merubah. Nah, misalkan kalau kita berubah pikiran, saya nggak jadi order lah, gitu ya, jadi transaksi. Gimana caranya? Selama status sama open masih bisa. Tinggal ini di sini ada tanda apa namanya tanda silang, ini withdraw, kita tinggal klik saja. Nanti ada pop-up muncul seperti ini, apakah di cancel gitu ya, di withdraw, tinggal klik withdraw, confirm, orderan kita sudah di cancel. Jadi saya nggak jadi transaksi beli nawar saham Pakuan Jati ini. Gitu ya, itu caranya ketika misalkan kita buat pikiran nggak jadi transaksi ataupun nggak jadi beli ataupun nggak jadi jual, itu caranya di withdraw. Nah, itu cara transaksi beli, merubah harga gitu ya, ataupun meng-cancel harga, cek lihat portofolio kita gitu ya. Nah, dan satu lagi mungkin saya coba simulasikan bagaimana kalau langsung dapat sahamnya gitu ya. Ini misalkan saya baru mau beli lah saham Pakuan, saya tetap contohnya Pakuan karena ini masih murah. Gampangnya gimana supaya saya langsung dapat Pak gitu ya. Ya gampang, kita lihat offernya saja. Ya kolom offer itu kan investor yang sedang antri jualan gitu ya. Mereka lagi jualan, antri juga tuh banyak yang semakin bawah semakin tinggi. Kita lihat yang offer paling atas itu prioritasnya adalah yang memang mau jual lebih murah dibandingkan investor yang lain. Makanya dia taruh di atas offernya. Dilihat di situ 398 paling atas. Saya di sini input ordernya samakan saja dengan offer paling atas 398. Misalkan beli berapa? Satu lot. Oke. Ini value rupiahnya 39.800 dengan biaya belinya Rp72. Tinggal ditotalin itu adalah total uang yang akan dipotong di cash kita atau di portofolio kita. Nah, siap di sini lihat kursor saya di sini ada cash saya ada 130.000. Saya beli satu lot Pakuan itu 39.800 ya, dengan biaya 72 jadi 39872. Jadi ini akan memotong dana yang ada 130.000 ini. Di portofolio ada 130 akan dipotong 39872. Saya akan coba langsung submit ataupun saya klik buy. Di sini langsung confirm. Nah, di sini muncul pop up, di sini match ya. Ini lihat di sini kursor paling bawah saya coba ke sana. Nah, di sini muncul match. Langsung dapat tanpa antri lagi. Kenapa? Karena saya input order belinya sesuai dengan investor yang mau jual. Di sini ada investor yang mau jual ada 5.000 lot. Saya beli cuma satu. Ya, masih ada tersedia barang ya 398. Saya beli satu lot. Posisi langsung tanpa antri langsung dapat. Gitu ya. Mungkin ibaratnya saya pengen langsung dapat sahamnya hari ini juga gitu ya. Takut mungkin uangnya nanti dipakai yang lain gitu ya ataupun ya, buat dijajanin atau gitu ya. Ya udah nanti saya langsung dapat aja deh gimana caranya. Caranya seperti tadi. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan investor yang mau jual. Nah, itu ya. Jadi sudah dapat nih sahamnya ya. Nah, nanti kalau misalkan bagaimana cara jualnya seperti yang tadi, kalau misalkan jual ya tinggal kita rubah di sini orderannya karena di sini orderannya di sini masih masih beli ya. Beli itu warna merah. Jadi kalau kita mau rubah jadi kita rubah dulu sell di warna hijau gitu ya. Jual tinggal bisa rubah di sini ya, dari beli sama dirubah jadi jual. Kita jual berapa ya, jual misalnya otomatis di harga modal kita, misalkan kita harga di 396 ya kita jual di atas harga itu gitu ya. Misalkan nanti di Desember jual di udah mendekati harga wajar misalkan ke 530 ya sudah nanti kita input di sini 530 misalkan, gitu. Nanti dijual berapa lot, mau semuanya ataupun cuma sebagian ya tadi cuma kebetulan saya beli satu lot gitu ya kalau misalkan saya beli 5 lot
dijual 3 lot boleh, dijual 1 lot boleh, dijual semuanya juga boleh, gitu ya. Jadi terserah itu tergantung kita mau jualnya seperti apa, gitu ya. Nah, di sini anggaplah jual 1 lot seperti ini, oke. Jadi nanti tinggal submit ya, seperti tadi transaksi buy, nanti tinggal, submit, nanti otomatis ordernya masuk, gitu ya. Atau di sini anggaplah saya mau jual dulu deh di harga 406 gitu ya, masih masih apa namanya, masih ada keuntungan spread gitu ya. Saya jual, saya confirm. Nah, di sini statusnya kalau kita lihat masih open. Tadi beli open gitu ya, sekarang jual open. Ya di sini ada actionnya kita lihat, oh ini sell, berarti actionnya sell, berarti saya jual nih, tapi masih open, berarti belum terjual. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah sekali insya Allah kalau untuk transaksi jual beli ya. Yang sulit itu adalah mungkin ketika Bapak Ibu cara pilih sahamnya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu terus ikut pantangi ataupun edukasi kita. Setiap pagi juga kita kadang suka ada informasi market dan mungkin juga edukasi-edukasi seperti ini bisa diikuti. Dan juga mungkin kita ada kelas khusus untuk analisa fundamental, mungkin Bapak Ibu juga suka ikut terus ikutin. Ya, pantengin saja di Instagram kita, di Instagram IG kita juga nanti ada informasi-informasi biasanya kita update di sana. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ataupun ikuti saja medsos kami gitu ya. Nanti semua informasi atau edukasi yang sifatnya kita gratis untuk para investor ya, nanti bisa diikuti gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu atau sobat Genpes semuanya. Ya, mungkin jika ada pertanyaan silakan. Ya, saya coba cek dulu untuk ada pertanyaan ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sharing di sesi kali ini di kelas pasti syariah apa namanya kali ini bermanfaat bagi sobat Genpes ya, khususnya untuk para sobat Genpes atau investor syariah ya dari CGS International Sekuritas Indonesia, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di bulan depan dan di kelas pasti syariah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.